Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, izinkan saya pada video kali ini untuk memaparkan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Muhammad Rohimin, calon guru penggerak angkatan 8. Sebelumnya, berikut ini adalah fasilitator. Beliau adalah Bapak Wahyu Purnomo MPD. Dan berikutnya adalah pengajar praktik. Beliau adalah Ibu Vanda Estetika Siswandari MPD. Selanjutnya, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Ya, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau bahkan hukuman. Berikutnya motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berikutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang ini di bagian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan ini termasuk dalam motivasi eksternal. Sedangkan yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan diri sendiri masuk dalam kriteria motivasi internal. Sebagai guru kita harus berupaya untuk mendidik murid kita agar memiliki motivasi internal. Nah, ini agar apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan cara hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal murid. Ini ya. Bapak Ibu, berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ini yang pertama adalah penghukum, berikutnya pembuat merasa bersalah, yang berikutnya ini sebagai teman, ya. Berikutnya ada pemantau. Ini yang terakhir adalah sebagai manajer posisi kontrol kita. Nah, sebagai seorang guru sebaiknya dalam memposisikan sebagai kontrol seorang guru harus sebagai manajer. Ini. Karena apa? Nah, kalau kita memposisikan kita sebagai manajer, guru akan berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ini ya, pentingnya kita bisa menerapkan posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini terkait dengan keyakinan
kelas atau sekolah. Berikutnya ada segitiga restitusi, penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer tadi ya, Bapak Ibu, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini tujuannya itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini terkait dengan segitiga restitusi, posisi kita adalah sebagai manajer, Bapak Ibu. Nah, berikutnya keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, terus nilai dan peran guru penggerak, berikutnya adalah visi guru penggerak. Ini keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu modul 1.1, yakni dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Ini Bapak Ibu. Berikutnya keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Di sini budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Ini pentingnya budaya positif dengan adanya juga nilai dan peran dari guru penggerak itu, ya Bapak Ibu. Berikutnya keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yakni salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Nah, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu, ini ya, refleksi sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Nah, di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Gitu, Bapak Ibu. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Nah, berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, berikutnya, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikutnya,
Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Nah, perasaan saya yaitu sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Nah, berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Nah, ini. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Nah, berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Nah, di sini, yaitu sebelum pelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika ada anak yang berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Nah, berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Nah, berikut ini jawaban dari saya, pernah. Namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pertanyaan, pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda itu penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Nah, ini hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun anak berada. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.